Bagaimana caranya memberikan nutrisi lewat selang pegu dengan bantuan alat Kaatsu Baku. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya, Jepun Nasu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana caranya memberikan terapi nutrisi lewat selang pegu dengan bantuan alat, yaitu alat untuk menyesuaikan tekanan di dalam perut dengan kecepatan pemberian nutrisinya, yang mana di video sebelumnya saya sudah share tentang bagaimana caranya memberikan nutrisi lewat selang pegu dari tetesan yang digantung, di mana tetesan akan berpengaruh kepada kepadatan daripada bentuk BAB, sehingga bila mana terlalu cepat akan memberikan dampak Geri. Geri di sini bukan Geri hukukuk, bukan, tetapi Geri istilah bahasa Jepang yang artinya adalah prosesnya lembek dan cair, atau disebut dengan mencret, seperti itu. Untuk menghindari hal semacam itu, perlu adanya alat yang bisa mengatur antara kecepatan dan tekanan yang ada di dalam. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kawan-kawan semuanya alat untuk mengatur antara kecepatan dan tekanan perut sehingga tidak terjadi Geri. Alat ini disebut Kuriniko Kaatsu Baku N, di mana alat ini sudah biasa terjual di Amazon, toko online dan sebagainya, sehingga sangat mudah untuk dipesan. Dan alat ini sudah biasa digunakan di pasien-pasien yang dirawat di rumah atau home care. Baiklah kawan-kawanku semuanya, alat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan nutrisinya, dari sini dimasukkan. Dan yang kedua adalah pompanya untuk mengatur tekanannya. Berapa tekanan yang akan dimasukkan ke dalam baku ini, nanti di sini sudah ada pengaturan, sudah ada nilainya, sehingga bila mana terisi mendekati full atau terasa full, akan ada tanda merah yang akan keluar dari tanda yang di sini. Sebagai persiapan, maka kita akan siapkan alat-alat yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah alat pengatur tekanan tersebut, dan yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi terdiri dari dua macam. Yang pertama yang berwarna hijau, 400 kilokalori dan 450 cc. Yang kedua adalah 500 kilokalori dengan kandungan airnya 380 gram, seperti itu. Dan yang ketiga adalah rute yang menghubungkan antara pegu dengan nutrisi, seperti ini. Dan yang berikutnya adalah keranjang untuk persiapan ke pasien. Jadi satu pasien satu keranjang, tidak boleh salah dengan set. Ada obatan per oral, dan ada tisu dan sebagainya.
Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungkan nutrisi dengan ruto. Dibuka, dihubungkan seperti ini. Dan karena lubangnya ada dua, di sini masuk ke lubang nutrisi dan sebelahnya ada lubang juga. Ini harus ditutup. Kalau nggak ditutup nanti akan more atau akan merembes nutrisinya keluar sehingga mengotori badan pasien. Ini harus dipastikan aman, harus dipastikan tertutup rapat. Kalau sudah, yang di sini pun ada yang namanya klip. Ini harus dalam keadaan terkunci. Kalau tidak dalam keadaan terkunci, maka nutrisi ini akan lewat keluar, munculnya dari lubang kecil ini. Ini masuk ke tubuh pasien. Saat persiapan harus dalam keadaan terkunci. Kalau sudah terkunci, fungsinya baku ini dimasukkan ke dalam bak. Seperti ini. Dan kemudian dipompa. Dan sebelum dipompa, pastikan di sini ada lubang keluar angin. Diusahakan lubang di sini ada samposeng atau 3W. Jadi lubang anginnya diusahakan dalam keadaan tertutup, sehingga kalau dalam keadaan yang seperti ini, maka kita masukkan angin pun akan percuma keluar dari sini. Jadi kita tutup dalam keadaan off seperti ini, baru dipompa. Terjatuh. Dipompa sampai ada batasan seperti ini, sampai ada tulisan 2 kPa, 20 kPa keluar seperti itu. Ini pun masih bisa tambahin lagi sampai terlihat cushion, dan ini otomatis akan sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Sehingga kalau sudah diputar seperti ini, dalam bentuk seperti ini, selesai. Ini satu orang selesai, tinggal dipasang ke tubuh pasien. Lanjut ke orang kedua. Kita pastikan yang lubang yang di side, yang di samping ini tertutup.
seperti ini. Pastikan tidak terlalu amai, tidak terlalu amai, tidak terlalu kendur. Kemudian dipasangkan dari rute ke nutrisi. Kalau sudah benar-benar dalam keadaan terkunci, dimasukkan ke dalam bak. Kemudian dipompa. Sebelum dipompa, pastikan lubang anginnya tertutup. Kalau tanda merahnya sudah kelihatan, triway-nya kita putar ke arah pompanya. Ini sudah jadi orang kedua, benar-benar dalam keadaan pampang, siap meletus. Pengalaman saya dengan alat yang berbeda, mungkin lebih buruk dari alat ini, meletus sehingga nerve station kotor, badan sendiri juga kena nutrisi, kotor semuanya. Tapi alat ini alat yang sudah disesuaikan, sudah dalam pengujian aman. Begitulah kawan-kawanku, tinggal dipasangkan ke pasien. Kita akan menunggu jam makannya. Ya, kita akan sambungkan ke pasien yang ujungnya ini ke perut pasien. Dan sebelum disambungkan harus diposisikan semi Fowler 30 derajat biar tidak ada giakuryu atau membaliknya makanan dari lambung ke arah oral. Sudah 30 derajat, kemudian disambungkan. Setelah tersambung ke dalam perut pasien, kemudian buka klem ruto. Buka klem rutonya dan otomatis akan muncul suara seperti tadi. Berarti makanan sudah mulai beredar ke perut pasien. Tunggu kurang lebih 5 menit. Setelah 5 atau sampai 7 menit, nutrisi dalam keadaan sudah hampir kosong. Dan ini anginnya akan kita lepas dengan cara memutar triway-nya sambil dibantu dipencet.
dilepas karena habis makan ada obat, maka kita masukkan obatnya terlebih dahulu sebelum semuanya dilepas. Sedikit sisa nutrisi yang ada dimasukkan semuanya ke dalam bowl. Sudah diklem dulu di sini, baru dilepas. Setelah dilepas, masukkan obat. Diklem kembali, masukkan air untuk dibilas. Sudah, pemberian nutrisi lewat Paygu dengan bantuan alat selesai. Demikian tadi penyampaian tentang pemberian nutrisi lewat Paygu dengan bantuan alat penyesuaian tekanan sudah saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, dan nantikan video-video saya di episode selanjutnya. Terima kasih.